Jadi kami ini adalah anak petani dari generasi milenial. Saya dan teman saya adalah dari Gen Z. Kami berdua adalah sarjana yang memutuskan untuk bekerja sambil menjadi petani tentunya. Nah, kami saat kerja di kebun kami memuat buah sawit ya. Nah, untuk saat ini buahnya ya lumayan sih, sekitar 1,5 ton. Cukup lumayan kalau dikalikan harga sekarang yang sampai 2.770 harga cashnya ya. Nah ini ya dihitung-hitung untuk bekerja sebagai milenial dan Gen Z di kampung untuk mengurusi sawit ini sudah lumayan ya. Alhamdulillah kita tidak malu tapi kita terus berjuang. Slebel. Setelah 15 tahun ngebulang sebagai bocil di desa setiap hari, aku mencoba peruntungan tinggal di kota selama 9 tahun. Tapi ternyata aku tidak bahagia di sana karena kebolanganku masih tetap ada. Akhirnya aku kembali ke desa transmigrasi untuk menjadi seorang petani sawit milenial. Dan aku akan terus ngebelang, tapi kali ini bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk cari lauk buat bertahan hidup. Karena aku masih muda, tentunya aku masih merintis. Jadi inilah kegiatan keseharian sebagai si bolang yang telah dewasa. Pasang pancing tajur, angkat buku, memasak hasil di kebun, memakannya, lalu lanjut kerja. Ini adalah pemanen sawit, mengangkutnya dengan motor, kemudian menggunakan action cam, kemudian mengangkutnya dengan pickup, kemudian menyusun dan mengantarnya ke pabrik, serta harga sawit terbaru hari ini, replantingan dan segalanya tentang pertanian dan perkebunan. Terima kasih. Sudah sahabat lagi guys. Tahu kalau ada tojok aku bongkar pakai ganco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kesong Farm, Life Better with Farm. Oke, jadi kali ini saya sendiri adalah petani dari generasi milenial, serta teman saya ini dari generasi Gen Z ya. Nah, kami berdua adalah anak petani yang memutuskan ikut serta menjadi petani. Nah, di sini kita tidak perlu malu ya menjadi anak petani, karena kita juga bisa tentunya menjadi petani. Nah, karena kami milenial dan Gen Z, tentu saja tidak hanya itu yang bisa kita kerjakan. Kita itu sebagai anak muda dari generasi milenial dan generasi Gen Z itu sebenarnya sangat berantusias untuk bekerja. Jadi pekerjaan kami itu nggak cuma ini saja. Tapi mau dikata, yang jelas kita sangat berbahagia menjadi petani sawit ini ya. Jadi kita, kalaupun ini menjadi pekerjaan pokok kita, itu juga tidak masalah, karena gajinya ya sudah melebihi UMR kalau kita memiliki kebun sawit sendiri ya. Nah, ini kita muat sawit dulu ya. Nah, untuk saat ini harga sawit itu dibanderol harga 2.770. Nah, untuk saat ini kita membawa sawit sebanyak 1.500 kilo atau 1,5 ton. Jadi kalau dikalikan harga sekarang 2.770 kali 1.500 kilo sama dengan 4.155. Nah, lumayan bukan? Nah, itu adalah hasil yang didapat dari sawit satu kapling dengan pendapatan hanya 1,5 ton. Nah, itu standar ya. Biasanya bisa sampai 2 ton, dan jika dapat 2 ton harganya itu 2.770 dikalikan 2.000 kilo sama dengan dapatnya 5.540.000 rupiah. Itu kalau pendapatan sawit dengan berat mencapai 2 ton. Standarnya sawit itu tanpa dipupuk nih, posisi tanpa dipupuk dan kurang perawatan itu bisa mendapatkan 1,5 ton, yaitu tadi perkiraan 4 juta Seru-seru banget buahnya guys. 155.000 rupiah. Nah, rotasinya, untuk rotasi itu bervariasi ya. Ada yang 2 minggu sekali, ada yang 3 minggu sekali, dan ada yang 1 bulan. Nah, itu tergantung dari
yang paling utama adalah tentunya jadwal tukang panennya memanen. Nah, itu utamanya di situ. Tapi rata-rata tukang panen itu panen dalam waktu kisaran 3 minggu sekali. Jarang ada yang 2 minggu karena dia panennya rotasi mutarnya banyak yang dipanen ya. Nah, untuk kalau ini sekitar 3 minggu lebih ya, hampir 1 bulan. Tapi buahnya masih merah-merah, tidak restan ya. Cukup lumayan ya. Nah, mantap. Nah, untuk teman saya ini adalah sarjana S1 Teknik Pertambangan yang difokuskan untuk pertambangan batu bara karena di daerah Kalimantan Timur sini banyak tambang batu bara. Dia baru lulus jadi belum, bahkan baru mengambil ijazah ya, belum sempat apa-apa, selebeu. Nah, belum sempat apa-apa. Jadi mungkin dia akan lanjut untuk mencari melamar pekerjaan di batu bara. Nah, sebelum mendapatkan pekerjaan di batu bara, kita tentu saja kita muat sawit dulu ya. Nah, tapi rata-rata teman-teman saya yang kerja di tambang batu bara itu kalau dia sudah memiliki 4 hektar sawit, mereka rasanya katanya itu berdasarkan teman-teman saya ingin sudah stop kerja di tambang dan fokus ke sawit karena katanya kalau di tambang itu melelahkan. Melelahkannya itu kalau yang saya lihat itu adalah jam kerjanya ya. Karena jam kerjanya itu berangkat itu subuh, pulang itu sore senja ya, sekitar jam 6-an itu. Karena lokasi tambangnya tentunya agak jauh, melewati jembatan layang dan menggunakan bis ya. Kalaupun kita tinggal di daerah pertambangan juga waktunya ya kurang lebih seperti itu. Jadi kata teman-teman saya kalau sudah memiliki sawit 4 hektar saja mereka katanya ingin fokus ke sawit saja, bersantai-santai di rumah bersama sanak saudara. Nah, itu adalah pilihan mereka. Tapi tentu saja untuk mencapai hal itu bukan hal yang mudah karena sawit di sini itu jika sudah sawit jadi itu kisaran harganya 300 sampai 350 juta ya. Jadi untuk mendapatkan 4 hektar itu dana yang perlu disiapkan adalah 700 juta. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi sebagai perintis tentunya untuk memiliki sawit itu tidaklah hal yang mudah. Untuk teman-teman yang menjadi karyawan untuk mengumpulkan 350 juta itu memang bukan hal yang mudah ya. Kalau untuk lahan hutan untuk di daerah sini itu jaraknya cukup jauh ya, sekitar kalau untuk lahan hutan ya ada yang harganya 20 juta per hektar, itu jaraknya melalui 3 kecamatan dari daerah sini. Jadi sekitar perjalanan itu 2 sampai 3 jam itu baru mencapai daerah kecamatannya, belum ke lokasinya lagi. Jadi kalau untuk membuka lahan baru itu jelas modalnya lebih besar lagi dan tentunya waktu yang lama untuk menuju ke lokasi sehingga kita tidak bisa mengecek sawit ya. Itu akan memakan waktu. Jadi kalau bisa mencari lahan sawit yang kira-kira ya setengah jam bisa nyampai itu udah alhamdulillah sekali. Apalagi kalau langsung ke kebunnya ya tanpa perlu ibarat kata menggunakan helm menuju ke lokasinya. Nah itu. Ini fokus teman saya itu adalah menyusun ya, sedangkan saya yang menaikkan buah ke mobil pickupnya ya. Nah, ini sudah nyampe 1 peres bak. Entah ini dapat 1,5 ton atau sampai 2 ton. Jelas kita muat dulu ya. Kalau perkiraan sih sepertinya 1,5 ton, tapi itu sudah lumayan
karena dapat 4.155.000 rupiah. Kerjanya hanya sebulan sekali untuk muat sawit ya. Dan yang untuk panen sawit ada sendiri. Ya, bersihnya ya sekitar 3.500.000 sudah bersih sih. Dapatnya ya. Nah, ini buah langsung kita bawa ke pabrik. Pabrik dari daerah sawit sini tidak jauh ya. Untuk dari perkampungan transmigrasi kita itu jaraknya hanya beberapa ratus meter ya, kurang lebih 1 kilometer ya. Itu sudah nyampe ke pabriknya. Ini kita muat dulu. Sawitnya lumayan besar nih, besar kan? Nah, ada yang kecil itu biasa untuk ngesap, untuk menaruh agar sawitnya bisa agak keluar-keluar seperti yang ada di video ini. Sawitnya agak keluar, jadi kita perlu mengesapnya dulu di dalam agar bisa muat lebih banyak ya kalau dibuat agak keluar seperti ini ya. Nah, oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Bersama kami Kesong Farm, Live Better with Farm. Terus ikuti video-video kami karena kurang lebih ada edukasi, ada pengalaman hidup, ada cerita-cerita ya. Pokoknya banyaklah yang bisa kita pelajari, kita ambil hikmahnya dari video-video kita ini karena ada pesan dan pesan juga lah, banyak lah, pokoknya lah, subscribe aja lah. Sebenarnya nggak pernah ngajak subscribe, tapi ya lah, sembarang lah.